bisa diartikan berlatih. Terus practice bisa diartikan sebagai praktek. Jadi drill and practice itu secara sederhana kita singkat sebagai berlatih dan praktik. Praktek. Terus di sebagian artikel juga yang saya coba baca itu Rostia mengatakan bahwa drill and practice itu suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar siswa melakukan kegiatan latihan. Siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Jadi memang untuk drill and practice ini dimaksimalkan untuk latihan ya. Latihan yang materinya itu sudah disampaikan sebelumnya. Gitu. Terus tahun 2008 Juhai Rini juga mengatakan bahwa metode practice itu suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Nah, ini pengertian ini tuh bisa kita gunakan untuk drill and practice yang menggunakan media multimedia atau mungkin yang tidak menggunakan multimedia atau yang konvensional ya. Nah, untuk yang multimedia atau menggunakan komputer ya supaya lebih sederhana itu adalah model pembelajaran yang terprogram yang menawarkan pemecahan masalah. Jadi memang sama secara sederhana itu artinya itu untuk latihan dari berbagai materi yang sudah diajarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan pemahaman konsep yang sudah diberikan. Selanjutnya, tujuan dari metode drill and practice itu yang pertama memiliki keterampilan motorik atau gerak, menghafal kata-kata, menulis, menggunakan alat atau membuat suatu benda. Selanjutnya itu mengembangkan kecakapan intelek, menghafal, mengalihkan, membagikan, menjumlahkan, mengurangi. Terus selanjutnya memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Contohnya itu memiliki rasa peka terhadap keadaan lingkungan. Nah ini kalau kita lihat ini memang basisnya yang konvensional ya, kebanyakan seperti menghafal, menulis, terus ada juga membagi, menjumlahkan, bergerak dan sebagainya, itu kebanyakan yang konvensional. Bedanya dengan yang multimedia itu, kalau yang multimedia lebih ke pengujian soal-soal dengan banyaknya jenis soal. Kalau misalnya ada nomor satunya misalnya ada uraian, terus soal selanjutnya itu pilihan ganda, multiple choice dan sebagainya, seperti itu perbedaannya. Jadi metode drill and practice ini sangat fleksibel untuk digunakan di media pembelajaran yang konvensional ataupun yang menggunakan multimedia. Nah, selanjutnya manfaat metode drill and practice itu yang pertama memberikan motivasi kepada siswa, selanjutnya menambahkan atau memperkaya sistem pembelajaran tradisional. Nah, kalau ini karena memang yang dibahasnya yang awalnya itu adalah yang tradisional, memang kebanyakan digunakan untuk kegiatan seperti menghafal, menulis, gitu, atau kegiatan yang sifatnya olahraga, gitu, atau keterampilan untuk kehidupan. Selanjutnya tahapan metode drill and practice, yaitu yang harus disiapkan kita sebagai pendidik ya. Yang pertama itu tahapan persiapan, yang kedua ada tahapan pelaksanaan, yang ketiga ada tahapan penutup. Sama halnya seperti tahapan yang lain atau seperti metode yang lain, itu yang pertama untuk tahapan persiapan itu ada rumusan tujuan yang harus dicapai siswa. Jadi kita merumuskan dulu apa sih target yang harus siswa penuhi. Selanjutnya, tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Jadi karena drill and practice itu menitik beratkan pada latihan, sehingga tugas atau materi yang coba disampaikan itu harus disampaikan dulu di awal, baru kita bisa menguji atau bisa melakukan metode drill and practice. Selanjutnya tentukan gerakan atau langkah yang harus dikerjakan. Nah, kalau untuk gerakan itu berarti yang konvensional, kalau langkah yang harus dikerjakan mungkin lebih ke yang multimedia. Terus yang selanjutnya itu tahapan pelaksanaan, memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana. Nah, jadi biasanya itu untuk memaksimalkan
keberhasilan metode dan praktis, kita coba dengan soal-soal atau kita coba dengan materi-materi yang lebih sederhana dulu. Nah, sehingga nanti terciptanya suasana yang lebih menyenangkan gitu. Seperti ini nanti kalau misalnya mungkin gitu, kalau misalnya bentuknya multimedia, kalau misalnya kita kasih soal, itu soalnya itu bertahap gitu. Jadi dari yang grade-nya D misalnya tuh, grade soalnya ya, jadi grade soalnya lebih ringan, terus ke yang agak susah sampai yang ke paling susah gitu. Tentunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. Nah, yang terakhir itu tahapan penutup, memberikan penjelasan, pembahasan ketika tugas selesai dikerjakan. Jadi untuk metode drill and practice ini yang membedakan dengan metode yang lain itu ada di kita ketika kita sudah selesai memberikan tugas atau memberikan soal, benar atau salahnya tetap kita beri pembahasan gitu. Jadi sedikit hampir sama dengan metode CBT ya. Cuman kalau CBT kalau tidak salah kan di akhirnya itu sampai selesai aja itu gak ada pembahasan. Kalau di drill and practice itu ada pembahasan. Kalau misalnya benar tetap kita bahas, kalau misalnya salah tetap kita bahas juga. Gitu. Selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode drill and practice? Pada 2013, Aditya mengatakan bahwa semua metode pembelajaran saling melengkapi satu sama lain. Penggunaannya di dalam proses pembelajaran dapat dikolaborasikan bergantung dari karakteristik materi pokok pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Nah, ini udah kita diskusikan di awal ya. Kalau semua metode itu ada kekurangan dan kelebihan, tergantung dari materi apa yang mau coba kita sampaikan dan target apa yang mau kita capai nih di satu kelas atau di satu di satu kelas gitu ya. Satu kelas. Nah, jadi kita bisa kolaborasikan dan kalau misalnya kita lihat dari kelebihan dan kekurangan, itu yang pertama kelebihannya itu bahan yang diberikan secara teratur, karena memang kita berikan dari penjelasan terlebih dahulu, baru kita berikan soal-soal latihan. Terus pengawasan secara langsung, selanjutnya ada pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan respon yang cepat. Karena memang drill and practice ini menitikberatkan pada kecepatan, ketepatan, dan kesempurnaan. Selanjutnya itu untuk kekurangan, itu yang pertama itu menimbulkan bakat secara statis karena memang mungkin karena saya juga agak karena saya belum pernah mengajar sebelumnya, jadi kalau yang saya baca dari beberapa artikel itu memang karena materinya itu kita ulang-ulang terus gitu, jadi memang sifatnya nanti statis gitu, jadi tidak terlalu dinamis. Terus latihan yang monoton, nah ini yang harus kita jaga, karena kalau misalnya latihan itu terus berarti pelatihannya itu atau latihannya itu akan terasa monoton. Selanjutnya dapat menimbulkan verbalisme. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya gerak, berarti untuk metode drill and practice yang konvensional. Segitu aja Pak materi kita, materi saya kali ini karena tidak terlalu banyak. Saya coba baca beberapa artikel tentang drill and practice. Memang kebanyakan itu diterapkan dalam metode multimedia. Jadi drill and practice itu melibatkan multimedia kebanyakan. Gitu, untuk beberapa penelitian yang saya pernah baca itu tentang pengembangan multimedia drill and practice meningkatkan kecakapan bahasa Jepang. Itu juga sama melibatkan multimedia. Terus ada juga yang untuk kuis nahu ya. Kalau nahu itu berarti untuk baca kitab kuning. Terima kasih, segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itunya apa namanya, kecocokannya ya, atau lebih tepat itu untuk materi yang seperti apa nih? Kalau yang saya baca ya Pak, sebenarnya saya juga baru baca 2 artikel, dan itu yang 2 itu kebetulan dua-duanya diterapkan di metode multimedia Pak. Gitu. Jadi memang supaya lebih mungkin lebih evaluasinya bisa lebih kelihatan ya Pak ya.
Gitu. Tapi kalau yang konvensional saya belum nemu sih Pak, belum baca juga artikelnya kalau yang konvensional. Bukan, maksudnya metode drill and practice ini lebih cocok untuk materi yang seperti apa? Udah, Nan. Kalau itu belum tahu sih Pak, cocok materi yang kayak gimana. Oh, belum tahu. Belum kalau kecocokan, karena agak susah karena kan saya belum ngajar ya Pak, belum tahu juga gitu. Jadi saya juga ini kebanyakan dari artikel-artikel yang saya baca. Jadi drill and practice itu untuk materi yang sifatnya memiliki tujuan meningkatkan keterampilan, ya. Contohnya tadi kan ada ya bahasa gitu ya. Bahasa itu kan keterampilan ya. Nah, kalau di komputer berarti apa? Keterampilan apa? Ada nggak? Ada ya, yaitu membuat program ya. Membuat program itu kan juga keterampilan ya, coding. Nah, maka itu cocok juga pakai drill and practice ya. Jadi untuk menjadi programmer yang handal, membuat program itu harus menggunakan metode latihan-latihan terus ya. Nah, kalau yang tidak untuk keterampilan itu bisa juga nggak pakai drill and practice? Untuk apa Pak? Punten? Yang materinya tidak meningkatkan keterampilan. Masih bisa sih Pak, kalau menurut saya Pak. Menurut saya masih bisa, tapi mungkin bisa menggunakan metodenya. Kalau drill and practice kan kebanyakan sifatnya itu mengulang ya Pak. Jadi materi yang sudah diajarkan disampaikan lagi gitu. Kalau menurut saya Pak, karena belum tahu juga sih. Ya, ya memang semua metode bisa diterapkan ya. Cuma ada yang tepat, ada yang kurang tepat gitu ya. Nah, kalau memang materinya itu sifatnya pengetahuan, ya hanya memahami, mengetahui, ya, maka menggunakan drill and practice itu sebenarnya kurang tepat aja ya, walaupun bisa ya. Kita kan pelajaran PPKN gitu ya, kemudian pelajaran apa namanya etika profesi gitu ya. Nah itu kan konseptual ya, tidak membutuhkan keterampilan ya. Nah maka itu tidak tepat kalau pakai drill and practice ya. Tapi kalau yang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan itu memang cocok ya. Nah kenapa muncul metode itu? Ada nggak dibahas nggak? Dasarnya muncul metode itu dari mana? Kalau itu belum nemu sih Pak, kalau dasarnya itu. Nah, biasanya kan metode itu muncul karena adanya kekurangan dari metode-metode sebelumnya, ya, atau adanya modifikasi metode-metode sebelumnya. Nah, itu muncul itu ya karena melihat bahwa metode sebelumnya itu tidak fokus ke tujuan keterampilan, ya. Jadi misalkan untuk meningkatkan keterampilan berarti butuh latihan terus menerus, ya, terus menerus. Nah, terus menerus itu berarti ini perlu satu metode yang memang mengkhususkan siswa itu melakukan berulang-ulang, ya. Melakukan berulang-ulang kegiatan yang sama, ya. Nah, maka muncul ide metode yang ini, drill and practice, ya. Nah, artinya metode itu muncul karena melihat metode sebelumnya itu tidak fokus ke satu tujuan tertentu, ya.
Nah, bisa saja nanti muncul metode yang memperbaiki theory and practice. Misalkan tadi ada kelemahannya ya, misalkan kelemahannya apa? Tadi tiga itu ya, jenuh gitu ya. Nah, siswa bisa dijenuh kan? Ya. Nah, supaya tidak jenuh, bagaimana cara menangannya? Maka muncul metode drill and practice drill and practice modification atau new drill and practice. Nah, bisa seperti itu ya. Tinggal ditambahkan satu lagi tahapan yang sifatnya mengurangi kebosanan atau mengurangi kejenuhan. Ya. Logonya udah. Kalau les berarti maksudnya drill and practice ya Pak kebanyakan? Apa? Kalau les berarti kayak les persiapan UN, persiapan. Iya. Karena memang biasanya yang tujuannya untuk memperkenalkan itu kan kalau persiapan tes itu kan berarti keterampilan menjawab soal ya. Apalagi yang kayak bimbel-bimbel gitu ya, bimbingan belajar itu kan dia itu kan targetnya keterampilan mengerjakan soal dalam waktu cepat ya. Nah, itu kan kalau pakai metode ini cocok ya. Ya tiap hari harus mengerjakan soal misalkan 5 ya. Nah, cuma kan tadi ya jenuh ya. Nah, itu yang jenuhnya itu pasti terjadi ya. Nah, sekarang tinggal kira-kira bagaimana mengatasi kelemahan drill and practice. Apa tadi kelemahannya? Coba, masih ingat nggak? Itu Pak, yang pertama itu menimbulkan bakat yang statis, terus latihan yang monoton, terus kalau yang satu lagi itu dapat menimbulkan verbalisme. Jadi memang lebih ke pembelajaran yang statis gitu Pak. Gimana? Ulangi lagi. Yang pertama itu menimbulkan bakat secara statis, terus statis. latihan yang monoton, terus yang yang gimana tuh? Yang bakat statis coba. Itu kan kalau statis jadi ini ya Pak, jadi konstan gitu. Jadi memang si kemampuan itu cuma di sana-sana aja gitu. Jadi tidak jadi hanya fokus di satu kemampuan gitu. Kalau level bawah atau level kita kan kita punya lebih butuh banyak kemampuan mungkin Pak. Ya, jadi statis itu karena yang disampaikannya kan diulang-ulang ya, berulang-ulang ya, sehingga tidak memiliki skill yang dinamis gitu ya. Ya misalkan seperti atlet ya, nah atlet itu kan juga menggunakan metode ini ketika ingin bertanding, ya kan? Tiap hari dikasih latihan ya, dikasih jam latihan yang terus menerus, apalagi kalau mendekati pertandingan itu sampai jamnya itu sampai padat sekali ya. Tapi memang tujuannya betul ya, begitu dia selesai melakukan latihan yang terus menerus, keterampilannya kan meningkat ya. Ya seperti itu ya. Jadi memang metode ini memang cocok untuk yang keterampilan. Nah, sekarang kaitannya dengan ilmu komputer apanya nih? Kalau kita hubungkan dengan ilmu komputer, ini apanya nih? Kalau dari saya Pak, mungkin kalau misalnya kita bisa buat satu media ya Pak, ya, di si media itu bisa melengkapi semua materi. Jadi misalnya tuh kalau misalnya kita fokus ke pembelajaran berbahasa misalnya tuh, nah kita bisa coba buat satu media yang menerapkan misalnya tuh cara membaca apa namanya tuh bukan icon, simbol gitu yang ditulis misalnya tuh. Itu kan kalau di kamus banyak simbol ya Pak, yang kita nggak tahu cara bacanya gimana. Nah, mungkin kita bisa bikin satu media yang kita itu yang si pesertanya itu bisa terbantu dengan cara pembacaan simbol-simbol itu. Jadi dia nggak harus nanya kalau cara baca tulisan ini tuh seperti apa, karena kan udah ada bisa di samping kanannya. Tapi kan tulisannya simbol ya kebanyakan. Kalau saya sih ke sana kebayangnya. Ya di samping itu dari metode yang
langkah-langkah deal and practice ini, kalau diterapkan di ilmu komputer, berarti ini ada satu proses pengulangan ya yang ditampilkan terus-menerus ya, berarti ada coding atau ada perintah yang tujuannya adalah untuk mengulang ya. Nah ini berarti kan bisa diterapkan ya kalau kita bikin medianya itu harus sesuai dengan tahapannya ya. Misalkan multimedia, pembelajaran bahasa menggunakan metode deal and practice. Nah maka di media itu sebagai orang komputer harus ada satu blok program yang tujuannya itu untuk melakukan pengulangan terus-menerus sampai batas tertentu. Misalkan apa batasnya nih? Kalau sudah bisa menjawab, misalkannya menjawab soal ini sudah lancar, maka pengulangan selesai gitu ya. Artinya kalau dikaitkan dengan ilmu komputer itu yang perlu diperhatikan itu adalah tahapan. Ciri khasnya apa sih? Ciri khas tahapan dari deal and practice itu apa? Ciri khasnya atau karakteristiknya? Karakteristiknya itu Pak, adanya evaluasi Pak. Nah, evaluasi mah semua tahapan ada. Ciri khas? Coba ditampilkan tahapannya Pak. Itu baru satu itu ya, satu pendapat kan? Iya kalau yang ini. Sebenarnya itu banyak pakar yang mengemukakan langkah-langkah deal and practice itu bisa bermacam-macam ya. Tapi ada satu ciri khas yang selalu ada, coba apa? Kalau yang lihat ini Pak, yang buat ditampilkan lagi coba. Yang mana Pak? Yang tadi presentasinya ditampilkan lagi yang langkah-langkahnya, tahapannya. Ini kecil pakai handphone. Oh, bentar Pak. Berarti saya pindah dulu screen. Bentar. Karena 2 monitor. Oh, bukan pakai handphone? Bukan. Cuman ada 2 monitor, yang monitor yang satunya lagi portrait gitu. Portrait. Portrait ya. Yang portrait. Jadi kecil. Nah, ini baru besar. Oh, dari tadi kecil Pak? Terus saya pikir pakai handphone. Oh, bukan nih tahapannya. Ini mah kelebihannya nih. Ada ini Pak, satu Pak, cuman saya tuh baru nemunya tuh baru dipakai di satu penelitian itu yang dari Lee and Owens. Itu kan ada tahapannya ya Pak. Boleh saya sering aja ya Pak? Iya dong, biar banyak ini referensi. Diperbesar coba. Pecah nggak? Udah kelihatan. Nah, terus. Nah, ini ya. Iya. Ini deal and practice. Iya, deal and practice. Ini dari mana? Pengembangan. Coba. Itu judulnya apa? Gambar 1 model pengembangan. Ini Pak. Oh. Deal and practice dengan materi. Cuman ini pengembangan. Bukan, ini mah metode pengembangan yang digunakan. Nah, cuma dia itu bikin media yang aplikasi deal and practice, tapi bukan ini langkahnya. Ini mah model pengembangan Lee and Owen. Model pengembangan ini multimedianya. Ini mah model pengembangan multimedianya. Kalau kita lihat ini kan tahapannya seperti siklus hidup pengembangan software kan, atau CLC ya. Siklus development life cycle ya, siklus hidup kan. Jadi mulai dari
analisis ya kebutuhan, kemudian analisis ya ini kan masih satu tahapannya analisis ya yang 3 ini desain, development. Nah ini mah model pengembangan multimedianya bukan drill and practice-nya nih mah. Ini model pengembangan itunya multimedianya. Coba kayak yang waterfall kayak gitu ya? Iya, ini mah pengembangan multimedianya kayak waterfall. Karena ini ya jurnal ini dia fokusnya bukan ke drill and practice-nya tapi ke pengembangan multimedianya. Paham ya? Jadi ini judulnya pengembangan multimedia drill and practice. Nah, tapi dia tidak mengangkat model pembelajarannya atau metode pembelajarannya. Yang dia angkat itu bagaimana sih mengembangkan multimedianya gitu. Makanya dia tadi tahapan pengembangan multimedia itu. Ada lagi nggak? Kalau ini kayaknya juga sama deh Pak. Yang ini juga fokus ke multimedianya. Mana? Yang ini juga sama. Oh, ini beda lagi. Ini beda lagi. Saya tuh baca 2 tapi kayaknya tuh memang fokusnya di multimedianya deh Pak. Nah, kalau mau ini ngambil jurnal yang khusus pembelajaran itu jangan jurnal komputer. Kalau jurnal komputer biasanya dia bukan fokus ke model pembelajarannya. Yang dia fokus pasti aplikasinya. Nah, nanti kalau mau ngambil dari itu jurnalnya Fakultas Pendidikan ya, ilmu pendidikan gitu. Nah, itu dia biasanya fokus ke ininya, ke model pembelajarannya. Coba sekarang di googling aja tahapan drill and practice, nanti kan muncul. Ini berarti di stop dulu Pak. Sambil yang lainnya mungkin ada komentar. Kayaknya mungkin ciri khasnya itu di pengulangannya itu ya Pak. Coba harus ada itu, harus ada bukti sumbernya ya. Bukti referensinya coba cari. Ini berlima ya? Memang berlima ya? Iya Pak. Bukan berenam ya? Nah, kalau yang dari pendidikan berarti kan unfollow-nya pemrograman ya, ada ya? Algoritma ya? Ada Pak. Katanya dapat laporan tuh kurang semangat gitu kalau mengerjakan algoritma. Sangat Pak. Hah? Loh? Kurang bersemangat. Teman-teman yang pendidikan seperti apa karakternya tahu ya? Atau kalian dapat enggak kan? Maksudnya gimana Pak? Ngambil lagi ya? Saya sih kemarin sempat sit in Pak. Belum. Oh, sit in yang Pak Yudi. Ini Pak Yudi. Iya gitu loh Pak. Jadi saya sempat sit in berapa pertemuan gitu di algoritma. Terus gitu. lagi. Ya pada silent sih Pak kebanyakan. Kenapa? Ya mungkin ya harus praktikum kan ya Pak. Kalau kata saya gitu ya. Iya kan meningkatkan keterampilan terus. Ya gitu sih. Malas tapi saya udah berhenti sit ini Pak. Udah mulai penuh soalnya sama tugas. Jadi memang ada ini keluhan tuh mahasiswa pasca ini kurang semangat kalau dikasih tugas. Kayaknya tergantung tugasnya apa dulu ya. Kalau tugasnya susah malas juga ya. Iya Pak, betul. Kalau ngoding apalagi lumayan ya. Kan memang ilmu komputer, masa nggak mau ngoding? Kembali ke topik Pak, ini tuh saya dari tadi masih menerka-nerka gitu tuh. Kan kalau saya mah dapatnya bukan kalau zaman kuliah dulu atau zaman saya belajar di sekolah dulu tuh bukan drill and practice gitu, tapi praktikum. Nah itu bedanya apa ya Pak ya? Apa hanya penamaan aja atau memang itu tuh beda gitu? Ya kalau praktikum kegiatan ya, nama kegiatan.
Kalau drill and practice nama model pembelajaran. Ya. Bedanya yaitu kalau praktikum itu kegiatan, ada praktikum, ada diskusi ya. Itu nama apa ya? Kegiatannya ya. Bentuk kegiatannya ya. Kemudian ada tatap muka. Nah, sekarang misalkan nih materi kita praktikum. Nah, berarti kegiatan pembelajarannya praktikum. Ya, praktikum berarti di suatu tempat ya yang sifatnya praktek ya, makanya praktikum. Tidak hanya di komputer, misalkan praktikum bisa juga di lab ya, lab fisika itu juga praktikum fisika ya. Lab biologi berarti praktikum biologi. Jadi itu nama kegiatan di kegiatannya ya. Kalau model pembelajaran itu biasanya ada tahapannya ya. Kalau model itu ada tahapan, ada langkah-langkah dari awal sampai akhir yang tujuannya untuk menerapkan pembelajarannya ya. Tapi kalau praktikum itu kegiatan ya, kegiatan pembelajarannya dibentuknya seperti apa. Gitu ya, Pak Bayi ya. Iya, Pak. Pak Heri udah dapat tuh. Di mute. Ya. Belum Pak, kebanyakan yang multimedia namanya. Bukan. Gini aja. Model tahapan model drill and practice gitu aja. Tahapan model. Tuh, kebanyakan gini bahasanya tuh. Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Coba ada. Semoga. Model pembelajaran drill and practice gitu. Ada nih Pak, tapi dari blog, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Coba. Ini tuh ada tahapan penyajian. Itu yang pertama penyajian. Ditampilin atau? Tampilin aja. Semoga benar ya Pak. Ya blog tuh kadang kalau dia mencantumkan referensi ya bisa dipercaya. Mana diperbesar? Ini Pak, tahap penyajian. Pertama itu penyajian masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan performa siswa. Terus siswa mengerjakan soal latihan. Ini tuh mungkin ada medianya Pak. Jadi program perekam siswa mengevaluasi kemudian memberikan umpan balik. Jika jawaban diberikan siswa benar, program penyajian materi selanjutnya, dan jika jawaban siswa salah, program kemudian fasilitas untuk mengulangi latihan atau remedial yang dapat diberikan. Nah itu ciri khasnya mengulang ya. Ciri khasnya mengulang sampai dia bisa. Ya, berarti kalau sudah bisa maka statusnya atau berhenti ya, dia masuk ke level berikutnya ya. Nanti ciri khas dari drill itu memang latihan terus-menerus sampai standar yang ditentukan ya. Nah kalau dia bentuknya soal ya mungkin ada levelnya ya. Level 1 soalnya misalkan tadi betul ya disampaikan tingkat kesulitannya sedang atau rendah ya. Nah dia di latihan itu sampai semuanya bisa terjawab, misalkan ada skor minimalnya berapa, nah, sudah memenuhi naik lagi ya gitu ya. Jadi ada karakteristiknya itu mengulang-ulang latihan sampai kondisi yang ditentukan. Nah berarti pembelajaran ini kan kalau kita lihat dari ciri khasnya, kita bisa menentukan kira-kira materi mana nih yang cocok ya. Jadi nanti kalau disuruh mengajar ya, Bapak-bapak disuruh mengajar, dapat materinya, kan biasanya suka ada tujuannya ya, tujuan pembelajaran ya.
atau capaian pembelajaran ya, CPL, capaian pembelajaran. Itu untuk apa nih targetnya nih? Nah, kalau targetnya hanya pengetahuan, ya nggak perlu pakai model ini. Ya. Tapi kalau targetnya sampai mahasiswa atau siswa itu memiliki kemampuan ya, keterampilan, ya maka bisa menggunakan model ini, ya, model pembelajaran ini. Ya, ya memang bahasanya nggak terlalu banyak ya. Kalau drill and practice ya, karena cuma segitu aja. Ya. Sebenarnya banyak juga kalau referensinya lengkap itu bisa mencantumkan mulai dari yang awalnya ya, awal biasanya tuh ini model pembelajaran yang berasal dari luar ya, dari luar Indonesia ya. Nah, nanti coba dicari apakah ada yang aslinya ya, yang pertama kali menciptakan model drill and practice itu siapa, kemudian bagaimana langkah-langkah yang aslinya ya. Walaupun model pembelajaran itu seperti tadi yang saya katakan mengalami modifikasi ya, mengalami modifikasi ya karena merasa kekurangan atau karena langkahnya itu dirasa tidak sesuai ya dengan kondisi sekarang ya, kondisi siswanya, maka dimodifikasi ya. Makanya model pembelajaran itu terus berkembang ya, terus berkembang dan semakin banyak versinya ya, semakin banyak nama-namanya yang muncul ya. Nah itu karena karakteristik dari siswa berbeda-beda, kemampuannya berbeda, materinya juga berbeda ya. Padahal tanpa sengaja mungkin kita juga pernah melakukan kegiatan seperti ini ya. Misalkan waktu dulu pernah ingin biasanya yang berhubungan dengan olahraga ya. Misalkan kita ingin memiliki kemampuan permainan bagus ya, suka badminton, suka bola, itu kan tanpa disadari kita suka sering main yang sifatnya rutin ya. Nah itu sebenarnya itu kan model pembelajaran drill and practice ya, tanpa disadari. Misalkan tiap sore main ya. Kalau sekarang masih suka olahraga nggak? Suka main olahraga nggak? Masih, Pak. Masih, badminton. Iya, badminton. Nah itu kan rutin itu kan? Seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Nah coba itu termasuk drill and practice juga ya. Ada peningkatan nggak kemampuannya? Atau sama aja? Masih dibully, Pak. Berarti itu kurang apanya coba? Kurang apa kalau gitu? Kurang sering. Nah iya betul ya. Jadi apa yang membedakan outputnya? Misalkan sama-sama menggunakan drill and practice, tapi kok outputnya kok berbeda? Berarti ada yang berbeda di mananya, di pengulangannya itu ya. Semakin banyak mengulang itu semakin meningkat keterampilannya ya. Makanya kalau di bimbel itu kan mengerjakan soalnya bukan seminggu sekali, tapi tiap hari kan. Nah, tiap hari ya. Kemudian di metode menghafal Al-Quran juga mengulangnya itu kan tiap hari kan, habis subuh atau sebelum subuh ya. Nah, itu kan itu juga drill and practice itu mah ya, tanpa disadari. Ya mungkin itu ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Model pelajaran ini? Yang lainnya paham? Pak Alif paham? Pak Alif ini diawasi terus nih, paham nggak? Ada yang mengawasi? Sudah. Paham ya? Satu lagi paling Pak ini Pak, biar pemikiran saya nyambung gitu ya. Itu kan di pendidikan ya Pak. Kalau misalnya di drill and practice itu sama nggak Pak sama kalau misalnya kita latihan pencak silat gitu Pak? Iya, biasanya malah dipakai untuk olahraga ini, biasanya misalkan untuk pertandingan ya. Iya, itu pakai itu. Oh gitu ya. Kan pelatihnya itu kan melakukan penjadwalannya, walaupun tanpa disadari ya. Tadi kan saya katakan tanpa disadari,
sebenarnya model pembelajaran itu pernah kita lakukan gitu ya. Cuma kita nggak ingat ini namanya apa sih. Ya. Nah, seperti yang tadi ya, misalkan atlet ingin bertanding. Dia kan masuk ke karantina ya, ke satu tempat ya, training center, biasanya TC ya, TC ya, training center. Nah, itu tanpa disadari itu pelatihnya menerapkan metode ini ya. Misalkan bangun pagi apa yang dilakukan ya. Kemudian kapan latihan yang fokus ke bidangnya. Kemudian habis itu cara latihannya gimana? Misalkan kalau pencak silat dia masuk kategori apa nih, yang jurus atau yang bertanding. Kalau bertanding kan suka ada latihan pertandingan ya, latihan diadu gitu ya. Nah, diadu sampai betul-betul menguasai tekniknya gitu. Ya itu pakai ini Pak. Jadi biasanya cuma kan pelatih kan tidak ini ya. Makanya pelatih itu kadang suka ada dari pendidikan olahraga kan. Di UPI itu ada pendidikan olahraga, jurusan ke pelatihan ya, prodinya ke pelatihan. Nah, biasanya pakai model pembelajaran ketika ingin melatih atlet ya. Beda dengan pelatih yang dari atlet ya, kan ada pelatih yang dari atlet, ada pelatih yang dari akademik ya. Nah, kalau dari atlet biasanya dia berdasarkan pengalaman ya. Kalau pelatih dari akademik dia memang tidak bisa bermain ya, tapi dia dari sisi konsep bisa ya. Ya yang bagus mah atlet juga akademik ya, akademisi ya. Ada kan dari atlet kemudian jadi pengajar ya. Nah, itu dia menerapkan pengalaman dan konsep teori. Itu lebih bagus lagi. Ya begitu Pak. Pak, berarti udah sama nih Pak pikirannya kita. Ya. Nah mungkin Baik, ini sih tadi teh kalau misalnya mau disambungin ke ilmu komputernya gitu Pak. Tadi kan contohnya di dunia olahraga gitu ya. Kalau di komputernya tuh saya bingung sih Pak. Apakah kayak extreme programming gitu Pak yang kita hari ini belajar Java terus gitu sampai melotok gitu. Apanya Nah, nih yang ditanyakan Javanya atau cara pembelajaran Javanya? Nah itu Pak cara pembelajarannya itu Pak. Iya, Kalau di Ilkom. kalau enggak, kalau kita bicara model pelajaran theory and practice dikaitkan dengan ilmu komputer itu bagaimana cara mengembangkan media ya yang menggunakan model theory and practice. Nah, berarti kan apa namanya, ciri khasnya tadi kan adanya latihan ya, latihannya mengulang-ulang sampai batas tertentu ya. Nah, berarti kan di codingannya itu yang kita perhatikan tuh, di codingannya ada kondisi di mana kondisi itu akan berhenti kalau statusnya sudah tercapai gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya kalau belajar Java terus menerus ya berarti cara belajar Javanya apakah menggunakan drill and practice? Kalau menggunakan drill and practice ya bisa jadi bagus ya, karena memang tujuan pembelajaran Java kan keterampilan membuat program kan. Makanya kalau dikasih tugas algoritma, itu kan drill and practice juga. Pak Yudi itu menggunakan drill and practice. Karena tahu tujuannya apa sih algoritma itu. Ingin memberikan keterampilan membuat program. Ya, nggak mungkin terampil tanpa latihan. Iya kan? Iya Betul Pak. nggak? Iya. Makanya kalau dikasih latihan yang sering itu, jangan mundur ya, itu namanya Ngedown sih Pak, lebih ke ngedown Pak. kalau mundur berarti nggak tercapai nanti keterampilannya ya. Makanya dikasih latihan terus kan, sudah selesai tugas kasih lagi terus menerus. Nah, supaya keterampil ya. Itu sudah betul. Kalau algoritma tidak ada tugas, ya, algoritma tidak ada latihan bikin program, itu salah berarti metodenya. Masa belajar algoritma teori gitu. Apa itu pengulangan? Oh, pengulangan ini langkah-langkah yang diulang berdasarkan kondisi tertentu. Udah gitu aja. Kan nggak sesuai dengan tujuannya kan. Pasti kan ada soal ya, ada latihan, kemudian setelah latihan ini selesai, berarti masuk ke level berikutnya gitu ya.
Berarti yang ikut algoritma yang dari pendidikan atau semuanya ngambil? Yang dari pendidikan aja, Pak. Oh, Kalau yang dari apa? non-dik. Itu unfollow jadinya, Pak. Tapi boleh sit in gitu. Oh, sit ini sekali habis itu nggak sit lagi ya. Nah, Pak, setelah ada tugas saya kapok, Pak. Iya, itu memang betul menggunakan drill and practice, dikasih tugas-tugas gitu. Ya. Itu yang mahasiswa dari pendidikan gimana itu? Emang karakternya itu ya, apa, lambat gitu? Itu kurang tahu sih, Pak. Oh, nggak pada sekelas? Sekelas cuman kita kan ini unfollow semua, Pak. Kayaknya nggak ada yang ngambil. Enggak, oh, maksudnya gini, pernah yang satu mata kuliah bareng-bareng nggak? Oh, ada, Pak. Apa? Oh, Bapak rajin-rajin, Pak, sebenarnya. Hah? Mata kuliah apa? Tadi nih, filsafat ilmu, itu Oh, rajin. Terus, apa ya, kemarin tadi. berarti memang Apalagi itu kali ya. Bu Warzukni itu yang paling energik gitu, kalau saya lihat. Bu Warzukni mah alumni itu mah. Alumni UP itu mah. Paling seger itu. Iya, masih muda kan, itu masih baru lulus ya, kalau salah berapa tahun ya? Ya kalau nggak salah 3 apa 4 tahun atau 2 tahun, saya lupa lagi. 3 kalau nggak salah. Oh Nemu iya, codingan tetap loyo, Pak. hah? Apa? Nemu codingan jadi loyo. Kalau tahu Waris ini juga sama. Iya, ngambil itu. Ya iya gitu ya. Jadi memang ya saya juga apa namanya memaklumi ya, kalau pasca itu kan sudah apa namanya, umurnya juga kan rata-rata kan sudah bekerja ya, umurnya sudah banyak pikiran ya, jadi kalau dikasih tugas banyak pusing ya, apalagi kalau di ITB, wah nggak bisa nyambi kerja, biasanya malah resign semua ya. Jadi memang beda ya pasca dengan sarjana. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan? Pak Endra nih, ada nggak Pak Endra? Hadir, Pak. Cuma ini sinyalnya lagi jelek nih. Sudah paham? Ya, insya Allah, Pak. Ya. Pak Alif sudah paham ya? Insya Allah, Ada Pak. yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup berarti saya anggap sudah paham ya tentang model pembelajaran atau strategi pembelajaran drill and practice ini, dan bisa diterapkan di media ya. Buktinya tadi sudah ada jurnal yang membuat media dengan metode pembelajarannya drill and practice, dan pasti cirinya itu ada latihan-latihan yang terus-menerus, dan ada level-level untuk mengukur keterampilannya ya, tingkat keterampilannya ya. Silakan Pak Eri, mungkin ditutup. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai ketemu minggu depan ya. Yang belum berarti baru Pak Asep, Pak Eri, sama siapa? Maka sudah bertiga ya? Ya, berarti tinggal Pak Bayu sama Pak Alif ya. Oh ya. Ya, disiapkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.